Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman mahasiswa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat ya di tempat masing-masing. Kali ini kita bahas terkait dengan judul keberlanjutan dan wirausaha sosial. Bagaimana perasaan Anda hari ini, teman-teman mahasiswa? Apakah senang, sedih, bahagia, bahkan bingung bertanya-tanya kabarnya hari ini? Motivasikan diri bahwa hari ini saya sehat, saya bahagia, sehingga melaksanakan aktivitas dengan lancar. Semoga teman-teman mahasiswa di tempat masing-masing dalam keadaan sehat dan senang ya. Baik, kita lanjut. Apa itu wirausaha sosial? Wirausaha sosial bagaimana kita eh, melakukan hal sesuatu dengan nilai tambah ekonomi maupun dalam nilai sosialnya. Bagaimana hubungan kita dengan orang lain sebagai makhluk sosial. Bagaimana penerapannya? Yuk kita bahas setelah ini. Mari kita mulai dengan ice breaking terlebih dahulu. Dengan judul bisnis yang tak hanya menguntungkan, tapi juga bermakna. Bayangkan, bayangkan jika setiap bisnis yang kita jalankan tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga membawa dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Seperti tetesan air yang jatuh ke danau, satu tindakan kecil bisa menciptakan gelombang perubahan yang besar. Wirausaha sosial bukan hanya soal mencari laba, tetapi tentang menciptakan solusi untuk masalah nyata. Ini tentang bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan antara bisnis dan keberlanjutan, antara profit dan manfaat sosial. Saat bisnis tumbuh, dunia juga ikut membaik. Itu yang diharapkan sebagai usaha sosial. Jadi, apakah bisnis Anda hanya ingin sukses untuk diri sendiri atau ingin menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar? Mari kita temukan cara menjadikan kewirausahaan sebagai kekuatan untuk keberlanjutan dan dampak sosial yang nyata bagi lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran hari ini, harapannya yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep wirausaha berkelanjutan. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dampak sosial dan lingkungan dalam usaha. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi pengukuran keberhasilan usaha sosial. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi studi kasus wirausaha sosial yang menginspirasi. Baik, kita masuk ke pematerian. Sebelumnya, mengapa kita harus belajar keberlanjutan dan wirausaha sosial? Nah, bagaimana wirausaha kita itu berdampak pada lingkungan? Tentunya yang berkelanjutan, yang baik untuk lingkungan dan sehat, ya, sehingga usaha kita dapat menghasilkan hal yang positif dan berkelanjutan. Konsep wirausaha berkelanjutan yang merupakan pendekatan bisnis yang bertujuan untuk menciptakan nilai ekonomi sambil memastikan dampak positif terhadap lingkungan.
dan masyarakat sekitar. Ya, jadi ini dilihat dari bagaimana dampak terhadap lingkungan sekitar, baik manusia maupun lingkungan alamnya. Tiga elemen utama di dalam konsep ini, yang pertama ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sehingga bagaimana apakah menghasilkan nilai tambah di elemen ekonomi ini? Yang kedua, apakah memberikan nilai sosial hubungan antara kita dengan orang lain? Yang ketiga, lingkungan, bagaimana dampak usaha kita terkait dengan lingkungan? Apakah berdampak positif, ya, dapat apa namanya, mempunyai nilai positif pada lingkungan. Prinsip utama wirausaha berkelanjutan yang pertama, efisiensi sumber daya, ya. Sehingga eh, sumber daya atau limbah yang dihasilkan oleh kita, ya, dapat eh, sedikit dikeluarkan, sedikit limbah, ya, sehingga meminimumkan limbah itu bagus. Mengoptimalkan bahan bakunya, ya, sedemikian rupa. Baik usaha yang berbentuk makanan minuman, elektronik, dan eh, sandang pangan papan kebutuhan kita, ya, itu diusahakan perhatiannya terhadap limbah, seminim mungkin menghasilkan limbah. Yang kedua, inovasi berkelanjutan. Bagaimana pengembangan produk yang dipasarkan dapat eh, berperan aktif, ya, di lingkungan, ya. Produk yang dihasilkan ramah lingkungan, ya, juga relevan atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Yang ketiga, keadilan sosial. Bagaimana mungkin usaha kita dapat mendorong penciptaan lapangan kerja. Kita merekrut karyawan di lingkungan sekitar kita, sehingga berdampak sosial. Ya, baik, kita lanjut. Konsep utama dari wirausaha berkelanjutan, yang pertama profit, yang sebelumnya ini sudah dibahas. Keuntungan yang berkelanjutan, sehingga eh, tidak tidak semua apa namanya, eh, harapannya semua usaha memang profit, ya, menghasilkan keuntungan yang maksimal. Namun tidak semua usaha berkelanjutan, sehingga harapannya ketika kita ingin keuntungan yang berkelanjutan, baik untuk sosial dan juga baik untuk lingkungan. Situ. Itu contohnya eh, mungkin produk yang menggunakan bahan daur ulang. Bisa. Tentunya juga ramah lingkungan dan juga baik untuk kesehatan. Yang kedua, Apple, dampak sosial positif, ya. Bagaimana kita memberdayakan lingkungan kita, misalkan untuk membuat produk yang ramah lingkungan dan dapat dipasarkan hingga keuntungan dinikmati bersama. Yang ketiga, planet, yaitu bagaimana kita menjaga lingkungan sekitar, ya, sehingga kita dapat juga memberikan hal positif kepada lingkungan kita, ya, terutama lingkungan alam sekitar, ya.
yaitu kebersihannya, limbah kita, dan juga pemanfaatan sumber-sumber daya yang maksimal yang berasal dari alam sekitar. Bisa. Baik, kita lanjut. Model bisnis wirausaha berkelanjutan. Yang pertama, ekonomi sirkular, di mana di sini mengutamakan daur ulang. Ya, bagaimana dilihat dari umur produk dan juga keberlanjutan produk itu. Ya. Yang kedua, usaha sosial, di mana di situ menggunakan pendekatan-pendekatan yang memanfaatkan lingkungan sekitar, ya, baik manusia maupun alamnya. Ya. Kalau manusianya mungkin kita memberdayakan atau mempekerjakan lingkungan sekitar, yaitu tetangga, saudara, kerabat, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya, bisnis hijau. Ya, bisnis hijau ini diusahakan, diutamakan karena eh, berbahan berbahan sumbernya dari alam, baik dari pengemasannya, juga penggunaannya ya, yang ramah lingkungan dan berasal dari organik. Contoh produksi makanan organik ya, yang berasal dari pertanian yang tanpa pestisida bisa. Yang selanjutnya rencana pemasaran. Jadi usaha sosial yang berkelanjutan ini ya tentunya rencana pemasarannya dengan kacamata yang baik. Yang pertama, dampak sosialnya bagaimana usaha tersebut. Yang kedua, dampak lingkungan sekitar. Ya, dampak sosial bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang ada seperti SDM ya, sehingga kita menggunakan SDM yang ada di lingkungan kita, sehingga kita memberikan aktivitas dan peluang baru untuk menghasilkan suatu pendapatan, ya. Memberdayakan komunitas lokal, meningkatkan kualitas hidup tentunya dengan ekonomi tadi memberikan pendapatan atas pekerjaan yang sudah kita berikan di lingkungan tersebut. Yang kedua, dampak lingkungan, pengurangan limbah dan emisi. Kalau bisa kita perhatikan limbahnya terkait dengan pemasaran produk kita. Menggunakan sumber daya secara efektif, melestarikan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Eh, Dilihat di lingkungan sekitar itu apakah dapat kita meminimkan limbah penghasilan produk yang sudah dipasarkan oleh kita. Ya. Kalau bisa kita kemas, misalkan dari plastik kita kemas bawa pulang dan kita tempatkan ke tempat yang sesuai. Mengelola dampak sosial dalam usaha. Yang pertama, pemberdayaan komunitas lokal, yaitu memberdayakan komunitas atau memberdayakan lingkungan sekitar supaya dapat kita bekerja sama dan juga berbagi penghasilan, ya, meningkatkan ekonomi mereka. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Bagaimana pemerhati karyawan CEO itu untuk keberlangsungan pekerjaannya. Kalau pekerjaannya mapan bagus, bisa diberikan reward ya atau bonus. Yang ketiga, kolaborasi dengan organisasi sosial di mana ini ini banyak yang sudah dilakukan UMKM itu memberdayakan
organisasi maupun komunitas sehingga tidak tidak sulit untuk mendapatkan partner atau kerjasama menjadi karyawan. Baik, untuk selanjutnya mengelola dampak lingkungan dalam usaha. Yang pertama, pengurangan limbah, di mana output dari usaha kita itu dikelola, direncanakan terlebih dahulu. Bagaimana, kemana ini nanti limbah yang dihasilkan oleh usaha kita. Yang kedua, penggunaan energi terbarukan. Ya. Penggunaan energi terbarukan, di mana melihat dari penggunaan energi, kalau bisa milih-milih usaha yang hemat energi dan energi terbarukan. Yang ketiga, pelestarian sumber daya alam. Tentunya dilihat lingkungan sekitar, apakah rusak gara-gara produk kita, atau bahkan tetap lestari sumber daya alam kita. Gitu. Itu solusi sebelum kita terjun, ya, bagaimana usaha kita dipasarkan. Tentunya tiga perhatian ini di, dilihat terlebih dahulu dengan strategi-strategi yang matang di dalam rencana bisnis. Selanjutnya, pengukuran keberhasilan usaha sosial, ya, dilihat dari tujuan pengukuran keberhasilan usaha. Yang pertama, evaluasi dampak sosialnya, ya. Jadi, ya, seperti bagaimana peningkatan kesejahteraan atau pendidikan di lingkungan sekitar. Yang kedua, efisiensi dan optimalisasi, ya. Seefektif apa sumber daya untuk mencapai hasil yang maksimal dari apa yang dipasarkan oleh kita. Yang ketiga, akuntabilitas dan transparansi. Ya, bagaimana hasil kerja kepada para pemangku kepentingan yang tentunya nantinya dapat dipercaya hingga mendapatkan donor atau investor, bahkan dapat didorong dengan komunitas. Ya, kita bekerja sama dengan kepercayaan yang sudah ada. Yang keempat, perencanaan strategis. Ya, bagaimana rencana-rencana yang matang, yang terdata, sehingga merancang program itu dapat meningkatkan kepercayaan orang lain kepada kita atas bagaimana kita usaha, ya, untuk memberikan kepercayaan pada orang lain atas perencanaan strategis yang kita buat. Indikator utama dalam pengukuran keberhasilan dampak sosial, yang pertama dampak sosial. Ya. Dampak sosial, ya, bagaimana ini dilihat dari pendidikan, kesehatan, pendapatan, apakah nanti rencana ke depannya kita merekrut lingkungan sekitar, eh, dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, pendapatan, baik. Kalau baik, ya berarti cocok untuk di lingkungan itu. Yang kedua, dampak lingkungan. Bagaimana penghematan energi, limbah yang dihasilkan, apakah juga dapat meningkatkan pelestarian ekosistem yang ada, itu kalau itu ada, baik, bagus itu. Yang ketiga, keberlanjutan finansial, kemampuan usaha sosial ini menjadi mandiri secara finansial tanpa tergantung pada donasi. Jadi sumber daya yang ada dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dilihat bagaimana dampak-dampak yang ada setelah kita usaha itu berjalan. Metode pengukuran keberhasilan usaha sosial yang pertama, social return of investment. Bagaimana mengukur nilai sosial yang dibandingkan dengan investasi yang dilakukan. Tentunya ini harus
Diukur bagaimana nilai sosialnya harus lebih tinggi ya, di situ. Yang kedua, key performance indicator. Bagaimana kita menetapkan indikator utama untuk keberhasilan program ini. Jadi buat indikator-indikator keberhasilan atas tujuan atau visi misi yang sudah dibuat. Yang ketiga, laporan keberlanjutan. Laporan ya secara formal yang dibukukan dapat menggambarkan dampak sosial baik dari deskriptif ya ataupun numerik ya, kualitatif maupun kuantitatif ya, secara komprehensif. Pentingnya pengukuran keberhasilan usaha sosial yang pertama membangun kepercayaan, tentu ini ya. Dengan data-data dan juga pengukuran yang sebelumnya saya jelaskan itu kalau ada semua tentunya juga membangun kepercayaan. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan. Jadi menganalisis bagaimana seakurat apa data yang sudah dibuat seperti pengukuran yang pada penjelasan sebelumnya ini dan juga memahami hambatan-hambatan yang ada di dalam pengukuran atas keberhasilan program strategi yang sudah dilakukan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi ya. Mengukur bagaimana optimal tidaknya sumber daya yang digunakan oleh pemangku kepentingan ya. Apakah sumber daya sudah dimaksimalkan atau masih belum? Dilihat dari pengukuran pada sebelumnya yang saya jelaskan ini. Baik, untuk selanjutnya studi kasus wirausaha sosial yang menginspirasi ya. Tas Hero Tes Hero Indonesia. Bagaimana mereka mengelola sampah untuk masa depan yang bersih ya. Di sana ada gambar-gambarnya ini sudah untuk menjadi gambaran bahwasannya program-program mereka luar biasa. Latar belakang Trash Hero adalah gerakan global yang bertujuan untuk mengurangi sampah plastik di seluruh dunia, di mana di Indonesia gerakan ini berkembang pesat di berbagai kota dan desa, memanfaatkan kekuatan komunitas untuk menciptakan perubahan nyata. Ya, ini di tahun 2000, mulainya di tahun 2013. Masalah yang dihadapi Indonesia adalah salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Tentunya dengan ada banyaknya SDM yang luar biasa pesat di Indonesia, banyaknya juga limbah yang dihasilkan. Ya, dan kurangnya kesadaran masyarakat, infrastruktur sampah yang juga kurang memadai. Strategi yang dilakukan yang pertama aksi bersih-bersih komunitas di beberapa lokasi yaitu eh, di pantai, di tempat-tempat wisata. Yang kedua, edukasi dan kampanye. Ya, mengadakan workshop di sekolah-sekolah dan komunitas ya, untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya plastik. Ya. Yang ketiga, penggunaan produk alternatif. Bagaimana penggunaan plastik itu diganti oleh pengemasan-pengemasan yang lain, ya. Sehingga ramah lingkungan. Yang ketiga, yang selanjutnya hasil dan dampak ya. Yang pertama sosial ya, berhasil membangun komunitas yang peduli terhadap lingkungan. Lebih dari 150.000 orang telah terlibat dalam kegiatan mereka di seluruh dunia Indonesia. Yang kedua, lingkungan ya, mengumpulkan dan juga mendaur ulang lebih dari 1.000 ton sampah plastik. Yang ketiga, kesadaran publik ya. Kampanye mereka mendorong banyak individu dan perusahaan untuk mengadopsi plastik ramah lingkungan. Tuh.
Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya aktivitas mahasiswa, kuis, diskusi. Coba teman-teman mahasiswa identifikasi elemen usaha berkelanjutan di lingkungan Anda, atau usaha yang berdampak sosial positif. Ceritakan dan tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, intisari dari pembelajaran hari ini, yang pertama konsep wirausaha berkelanjutan itu elemennya ada ekonomi, sosial, dan lingkungan. Prinsip utama kewirausahaan berkelanjutan terdiri dari efisiensi sumber daya, inovasi berkelanjutan, dan keadilan sosial. Mengelola dampak sosial dalam usaha terdiri dari pemberdayaan komunitas lokal, meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan kolaborasi dengan organisasi sosial. Mengelola dampak lingkungan dalam usaha terdiri dari pengurangan limbah, penggunaan energi terbarukan, dan pelestarian sumber daya alam. Indikator utama dalam pengukuran keberhasilan usaha sosial terdiri dari dampak sosial, dampak lingkungan, dan keberlanjutan finansial. Metode pengukuran keberhasilan usaha sosial terdiri Social Return of Investment, Key Performance Indicator, dan laporan keberlanjutan. Studi kasus wirausaha sosial yang menginspirasi yaitu Trasero Indonesia, bagaimana mengelola sampah untuk masa depan yang bersih. Untuk selanjutnya, bagaimana pandangan teman-teman mahasiswa tentang tema berkelanjutan dan wirausaha sosial setelah sesi ini? Apakah mendapatkan pengalaman, apakah mendapatkan informasi baru, dan juga tambahan ilmu baru? Nah, ditulis di bawah kolom komentar, langkah apa yang Anda ambil untuk mendukung usaha keberlanjutan di lingkungan sekitar Anda? Coba ceritakan di bawah kolom komentar ya, teman-teman mahasiswa. Nah, itu yang dapat saya sampaikan pematerian hari ini.